Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian ibu sampun ngantuk nomor dari di pengawasan yang ini jam-jam rawan ya ibu ya. Rawan ngantuk, rawan siat-siut. Normalnya yang namanya pengajian itu Pak Bu ya. Dua yang membuat pengajian itu tidak efektif atau bahkan tidak masuk di dalam otak dan hati kita. Nomor dua, yang pertama maksiat. Dan itu yang itu ilmu, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Nah, krono cahaya biasanya cahaya itu akan sulit masuk ketika hati itu diliputi oleh maksiat. Karena maksiat itu memunculkan noda-noda di dalam hati kita. Makanya tiang niku Pak menuntut ilmu akan sulit ketika dia itu masih melakukan banyak kemaksiatan. Satu penghalang ilmu masuk apa? Maksiat. Kemudian yang nomor kali penghalang ilmu masuk itu adalah maksiat. Jadi enek maksiat, enek maksiat. Dan ini kebiasaan jam-jam ngenten. Itu maksiatnya sing kata maksiatnya mboten. Sing ngomongnya 5 menit wis maksiat. Engko 10 menit yo maksiat moro-moro wis salam penutup. Enak sing ngoten niku Bu. Mundur. Tenggalan ditangkleti. Kali garwane kali putrane ibu, emang aja orang boleh mau mantuk kirane kopi ini belas. Enak kopi ini apa mboten niku? Ya ini boleh pancikan PCM Gandusari. Biasanya nonton kopi. Ini kan untungnya ini kan sanes PCM Gandusari gitu. Terus adatnya kan benten. Dan PCM Gandusari itu masya Allah sampai jam 11 betah. Ya. Mergi wonten kopi ini, pemateri ini ya nek kopi ini, jamaah ya nek kopi ini. Tapi mergi teng mriki niku insyaallah toyo niki pun saged ganti kopi. Maksudnya ganti kopi niku lek ngantuk ini dikirau. Jadi insyaallah niki boten ngantuk nggih. Mugi-mugi boten ngantuk nggih Prabu nggih. Kula khawatir rawan soal jam-jam ngenten niku lho. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Tumpuk yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian takmir masjid serta jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini Allah masih melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah nikmat-nikmat itu masih kita pergunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lamun panjenengan teng mriki semoga menjadi bukti bahwasanya syukur kita kepada Allah atas nikmat yang dititipkan kepada kita menjadi syukur yang sempurna. Karena syukur yang sempurna itu bukan hanya sekedar lisan kita mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya sekedar hati kita marah ketika mendapatkan nikmat, akan tetapi yang paling utama dan yang paling sempurna ketika kita mendapatkan nikmat, yakni dengan mempergunakan nikmat niku wau untuk ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Saba ayat 13. Surah apa Pak Bu? Saba ayat 13. Di situ disebutkan i'malu ala Dawud syukran wa qalilun
min ibadiyash syakur. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada keluarga Daud, ya, yang mana diawali dengan kata i'malu. Apa Bu? I'malu. I'malu itu artinya apa? Bekerjalah, berbuatlah, atau beramallah kalian ala Daud, wahai keluarga Daud, syukran, untuk bersyukur. Perhatikan kalimat per kalimatnya supaya kita mudah untuk memahami. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keluarga Daud itu untuk bersyukur, tidak menggunakan kata qulu yang artinya kalian katakanlah, akan tetapi menggunakan diksi i'malu, artinya beramallah, bekerjalah atau berbuatlah. Dan doa syukur yang sempurna itu adalah ketika kita itu berbuat dengan nikmat yang dititipkan oleh Allah, dengan kita beramal melalui nikmat yang dititipkan oleh Allah, bekerja melalui potensi yang Allah titipkan kepada kita. Jadi tiap minggu Pak Bu, syukur sempurna niku rek berbuat, beraktivitas, beramal, bekerja. Lek mek muni alhamdulillah tapi bendino betaan orang yang bergawe niku sanes bersyukur. Senajan alhamdulillah kayak bolak-balik tapi syukur dereng sempurna. Makanya alhamdulillah tadi diberikan pengumuman oleh Pak Ketua Ranting bahwasanya Taman Pendidikan Lansia yang mana pendaftarnya mulai membeludak kata. Itu kan bagian dari rasa syukur panjenengan ketika diberikan waktu oleh Allah, usia oleh Allah yang panjang, dan Anda memanfaatkan sisa usia panjenengan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya syukur yang sempurna. Jadi syukur yang sempurna tidak hanya lisan yang mengucapkan alhamdulillah, hati yang kemudian marah ketika mendapatkan nikmat Allah, akan tapi yang paling penting adalah titipan-titipan yang Allah itu mau panjenengan gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, menariknya setelah itu Allah mengingatkan wa qalilun. Qalilun itu artinya sedih, titik, dan titik banget min ibadi, dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ini warning dari Allah, ya, bahwasanya syukur yang sempurna itu harus berbuat, beramal, bekerja. Sementara di potongan terakhir Allah memperingatkan lek tiyang sing bersyukur dengan Allah itu setitik ke di bukti ini pun apa? Dalu niki sing kagungan yang punya kaki itu banyak, tapi kemudian yang mau mempergunakan kaki untuk melangkahkan tubuhnya ke masjid, kedik nomor kata. Ketika adzan berkumandang, yang punya telinga itu banyak, yang punya kaki itu banyak, yang sehat niku kata, tapi sing kersa salat jamaah kedik nomor kata. Kedik nomor malih lek pancine subuh. Nggih nomor Bu. Tapi insyaallah lek teng Masjid Muhammadiyah rata-rata subuh rame. Insyaallah. Kan iki ngoten to? Nggih. Kan iki pinten sok? Bul. Pinten sok? Sekawan sok, masyaallah. Sekawan sok niku bapak-bapak ini juga ini. Bapak setunggal ibu tiga. Tapi memang budi-budi itu saat ini rame sih ibu-ibu Pak. Dan budi-budi itu kok bapak-bapak kok sepi itu kenapa saya tidak tahu. Nanti rata-rata ibu-ibu saat ini sing pegiat masjid itu rata-rata ibu-ibu. Meskipun yang di bapak-bapak ini kok naik sekawan, ibu-ibu yang kau makan, tapi malah melaku masjid. Sing golek donasi ya ibu-ibu, masak ya ibu, bendahara ya ibu-ibu, mari nonton sing patus sumbangan ya ibu-ibu luar biasa. Ya, balik lagi
Yang punya tubuh sehat banyak tapi sedikit yang mau ngaji. Yang diberikan waktu oleh Allah sampai sepuh niku kathah, tapi kedik nopo kathah sing kersa nderek taman pendidikan lansia. Saya yakin andai kata di total sak tumpuk niki, sedesa tumpuk ini berapa usia lansia, berapa orang yang lansia sing nderek taman pendidikan lansia, sekali sing boten nderek taman pendidikan lansia niku mesti sek kata sing boten nderek. Karena memang Allah sudah memberikan nas sedikit di antara hamba-hamba yang bersyukur secara sempurna. Maka beruntunglah Pak panjenengan sakniki lek diparingi nikmat oleh Allah, lalu kemudian nikmat-nikmat niku panjenengan gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk yang diberikan karunia nikmat berupa harta. Kata napa kedik sing kagungan harta, punya uang ya, duwe bondo, tapi gelem infak kanggo masjid, gelem infak kanggo pengajian, gelem infak kanggo persyarikatan. Karena apa iki? Gede. Andai kata gelem antara persentase sing diduweni karo sing dikorbani kadang kala akeh sing diduweni, lek sing dikorbani niku kadang kala sik pikir laras apa? Laras pada ayat ini lek nyontoh Rasulullah. Rasulullah itu nanti ketika suatu saat ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, Gunung Uhud itu mau dirubah menjadi emas. Kalau tangkap ibu bapak, umpami panjenengan angsal info saking malaikat Jibril itu umpamanya ditawari malaikat Jibril utawi ditawari Allah Subhanahu wa taala gunung Jaas itu dirubah dari emas umpamanya diparingi panjenengan dan kersono mboten. Kersono mboten. Utawa sing paling sederhana untuk warisan emas 5 kilo jenengan remen mboten? Alhamdulillah. Remen Bu. Nah, makanya jenengan mboten ditakdir dadi nabi ngeten iki. Mesti bubrah. Ya, coba jenengan perhatikan ini. Soalnya kalau nih dereng sakit ngeten. Suatu ketika Rasulullah SAW ditawari oleh Allah gunung Uhud itu mau dirubah menjadi emas. Padahal jenengan kalau besok gunung Uhud itu Pak 15 kilo panjangnya, tingginya itu kalau tidak salah berapa kilo ya? Tinggi dan lebarnya 7 kilo kalau tidak salah, saya akan lupa. Nah, itu mau dirubah menjadi emas kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul bilang kepada Abu Dar Al-Ghifari, ya Abu Dar, wahai Abu Dar, antara Uhudan, kamu lihat nggak gunung Uhud itu? Kemudian Abu Dar bilang kepada Rasulullah, iya Rasul, aku melihatnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, andai kata gunung Uhud itu dirubah menjadi emas, ditawani ninggonanku, kata Rasulullah, mayasuruni gak nyenengke aku blas, kata Rasulullah SAW. Andai kata gunung Uhud itu dirubah dari emas kemudian diberikan kepadaku, kata Rasul, mayasuruni gak nyenengke aku blas. Andai kata tetap diberikan kepadaku, kata Rasul, tetap dipaksa dikasihkan kepadaku, gunung Uhud itu dirubah dari emas, niscaya unfikuhum kullahu, mesti wis tak infakno kabeh illa tak sisakno salah tata dananiro, tak sisakno 3 dinar tok sesuai kebutuhanku. Niku lho Pak, Rasulullah SAW. Andai kata untuk emas segede gunung Uhud mesti wis tak infakno kabeh, nek tak sisakno 3 dinar sesuai dengan kebutuhanku. Cocok kalian gawe pun Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dulu itu kan mengatakan ya, kerja sak mempeng-mempengi, golek duit sak akeh-akeh, gunakan harta yang kau kumpulkan itu untuk agamamu, ambil sesuai dengan kebutuhan alias secukupnya. Ini kan benten kalau prinsip kayak gini.
Lek dhewe kan golek bondo sak akeh-akeh. Lek perlu sak kesel-kesel tenanan golek bondo sak akeh, lumpukne sak akeh, infak sak titik-titike, engko sing disai sak akeh. Iku wonten kota infak hukum napa mboten? Oh mboten enten, agak iso nyemoni malah aku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsipnya. Maka dari itu coba balik lagi ke syukur tadi. Banyak di antara kita yang memiliki harta, namun sedikit yang kemudian mempergunakan harta itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus berupaya setahap demi setahap, pelan-pelan, bagaimana kita berupaya untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur dengan syukur yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Mergo kendaraan tiang itu cuma kali hidup di dunia ini. Ya. Iman menjadi mesinnya, sementara kendaraan manusia itu dua. Syukur lan sabar. Syukur lan sabar. Syukur, kenapa kok syukur menjadi kendaraan yang pertama? Karena yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu kata sangat. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika ta'uddu kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya tidak akan pernah bisa dihitung. Dengan ngambekan nanti itu nih Pak, dengan ngambekan pinten siji loro awet lahir sampai sesepuh niki jenengan nanti itu menurut ambekan pinten. Ambekan itu nikmat apa nih? Nikmat. Gak hitung nikmat ambekan. Kemudian yang kedua, nikmat apa malih? Jantung jenengan dredeg itu pinten. Nanti jenengan itu boten nanti. Mata yang jenengan gunakan untuk melihat berpuluh-puluh tahun tanpa perlu nyervis, berapa jam jenengan gunakan mata ini untuk memandang? Boten gitu. Utami nikmat mata yang lain, kedep itu nikmat apa boten Bu? Kedep itu loh. Nikmat. Jadi misalnya ngaji ngeten iki jenengan setengah jam ora iso kedep kudu ge ngobrol ae. Satu ngedeni kancane, sing kedua mesti padha terocok kabeh nikmat. Gimana betul? Kedep itu nikmat. Belum lagi nikmat rambut, nikmat telinga, nikmat nikmat. Nikmat dari Allah itu gak terhitung jumlahnya. Makanya bersyukur itu sulit Pak. Perlu kita kemudian melatih diri pelan-pelan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kuwi tak kene panjenengan sedoyo angel gitu sakjane syukur karo sabar iki. Sabar. Ayo gede-gedean dengan ngantuk. Lebih sulit mana syukur dengan sabar? Sabar. Syukur ya. Saya tanya. Lebih sulit mana mensyukuri nikmat dengan bersabar ketika ditimpa musibah? Sabar. Sabar. Sing sabar katakan desa artinya ngendi? Siji loro. Sing syukur. Angel syukur. Coba, nggih. Pak Bu nggih. Para ulama mengatakan, sulit mana nih? Syukur dengan sabar. Ketika berbicara syukur Bu, Allah menggunakan kalimat la tuhsuha. Gak kena dihitung. Kata sangat. Sementara dalam perkara musibah, Allah menggunakan diksi wala nabluwannakum bi syai'in min. Karena kan wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Wala nabluwannakum, dan sungguh lamnya itu taukid ya. Wala nabluwanna, nun bertasydid itu juga penegasan. Dan sungguh benar-benar akan kami timpakan. Jadi tiang itu masih hidup, jangan harap bisa lepas dari yang namanya musibah.
Akan tetapi kepastian yang diberikan Allah itu bukan hanya sekedar kepastian musibah, tapi jumlah musibah ini pun sangkut ditetok nih. Buktinya apa? Setelah walana berdua nakum wonten kalimat bi syai'in min. Bi syai'in min itu kalau kita artikan sebagian kecil dari. Jadi kalau kalian gini panjenengan, antara musibah kali nikmat itu kata budi. Nikmat orang itu musibah niku kena di etong titik banget. Buktinya apa? Sepanjang panjenengan hidup itu kalau kita mau muhasabah musibah itu orang kok bendino, leres nggak betul? Betul kok bendino. Tapi ya soal apa namanya kadang kalau musibah. Tapi kalau nikmat itu setiap waktu. Kalau namanya gini jenengan, kalau mikir ibu-ibu ini, mensyukuri yang jumlahnya tidak terbatas, kuatah sangat, lebih sulit mana dibanding sabar terhadap musibah yang jumlahnya itu sedikit. Lagi mensyukuri lebih sulit mana? Mensyukuri nikmat sing jumlahnya kuatah nih. Dengan sabar terhadap musibah sing jumlahe titik kayak orang bedino. Angel putih lah. Angel di. Maka sabar. Sesungguhnya pun luwih angel bersyukur. Makanya nopo? Rasul niku kan ngajari panjenengan. Selesai sholat ada salah satu doa yang sunnah kita baca. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa sih apa? Ya Allah ya Tuhanku, ini turunkan aku ala dzikrika untuk senantiasa mengingatku berzikir kepada zikir itu ya senantiasa mengingat Allah itu ya sulit. Oh cuma di luar sholat, kalau yang jero sholat yang angel, ngiling Allah. Gitu apa ya? Iya, angel. Musik patekan, kadang terus pikiran yang normal kayak gitu. Kemudian setelah dzikrika wa syukrika, sampai Rasulullah minta tolong nuntun tenggene Allah supaya dimudahkan untuk bersyukur. Karena memang syukur itu angel. Bahkan ketika kita ditimpa musibah itu loh, kita tetap harus bersyukur. Soalnya apa? Saat ditimpa musibah, nikmat kita boten pedot. Terus mboten. Jadi contoh, panjenengan kenging musibah lara untu. Apa terus lek pas saya lara untu terus ambekane jenengan di mandeg? Boten toh? Apakah kemudian kalau kita dompetnya jatuh, terus jantung kita juga berhenti? Boten toh? Napa niki wong ketika panjenengan kenging musibah ora kumanan jajan misalnya. Dengan musibah tuh. Terus kemudian nafas jenengan berhenti, jantung juga berhenti kan, Mbok? Bahkan di saat tertimpa musibah pun nikmat Allah itu tetap diberikan. Artinya di saat ditimpa musibah itu kita juga tetap harus bersyukur. Makanya bener yang Jawa itu enten musibah kan mesti ya Allah untung ya Allah senajan iki mau tabrakan kok sing dikeki urip ngono kadang ora sing sing tahu lha ya wong Jawa iki kan tabrakan sing muni itu bener. Soalnya apa? Dengan kalimat untung itu kita akan mengingat ternyata di balik musibah itu masih ada nikmat yang Allah sertakan. Pun ingat ketika panjenengan bersabar ketika mendapatkan musibah, sabar itu sajane yo nek kata mboten tiyang sing musibah terus mboten sabar. Wah, kayak kena musibah tapi bedino muring-muring kan. Ngamuk bojone ngamuk, anake dia. Ya. Lantas kenapa panjenengan mau ketika kula berdiri kok ngendikan lek angel sabar? Kenapa, Bu? Kenapa jenengan kok mengira lebih sulit bersabar ketika ditimpa musibah? Kenapa? Daripada mensyukuri nikmat. Kenapa?
Karena sifat manusia itu innal insana li rabbihi lakanud. Sak temene innal insana menungso keumat li rabbi marang Rabbnya kepada Tuhannya lakanud sungguh mempunyai sifat kanut. Jenengan kersa Bu kanut niku napa Bu? Pak. Enten sing kersa? Kanut niku ya'uddu maso'ib wa yansa ni'amah. Jadi sifat dasar manungsa niku kanut. Lek kene musibah dieling-eling terus ngalek nikmate Allah. Iku rata-rata ngoten niku, kok lek kene musibah mesti musibah sing dieling-eling terus sampai lali karo contoh, kula paringi contoh. Suatu ketika saya itu pulang dari Polsek mau pulang ke Kediri. Kemudian saya bilang kepada istri, Dek, aku tak boleh nih pari kangen ibu. Kalau tidak salah saya bilang seperti itu agak lupa. Oke, aku pengen boleh. Terus saya bilang dituturi sama istriku. Nah biasa, wong lanang ibu dituturi wong itu kan ngeyelan. Gitu Bu? Gampangnya jenengan yang Bu? Nggih, cocok. Tapi ini kita tahu gampangnya jenengan. Lalu ngeyelan dia. Nggih, sarungi napa warnane? Lorek. Rata-rata wong lanang ngeyelan termasuk kula. Istri saya nuturi, Mas, lek ape mulai nggo sepeda motor, mbok yo ganti sik celanane aja nggo celana seragam. Soale celana seragam kuwi sae endek. Engko lek sae cendek kan gampang cedok, go duwite, dompete dan lain sebagainya. Biasa wong lanang ngeyel golek dituturi. Karena wong lanang kuwi duwe sifat ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Jadi punya sifat kepemimpinan, jadi dituturi wong wedok, rumangsane wong wedok kuwi anak buahe. Jadi ningali anak buah kok nuturi bapak buah kan ngoten. Aku ya mau enggak terus ge seragam ae. Akhirnya numpak sepeda mari ngoten bablas gawe seragam polisi. Mampir pom bensin cedek terminal, beli bensin, setelah itu melanjutkan perjalanan. Sampai di depan Gondorukem, kula niku ngrayani sak. Tiba tenan dompetku ceblok. Akhirnya kula bolak-balik Bu, saking Gondorukem teng pom bensin karo toleh golek dompetku ndi. Ora temu balik nang Gondorukem nek karo toleh. Mari ngoten balik nang pom bensin ora temu toleh karo kipas angin. Kipas angin kan toleh ngene iki. Toleh. Akhirnya wis nyerah balik malih teng griya. Biasa wong lanang iki lek wis kedadian umume malih kleji. Rata-rata ngoten niku. Saya pulang mari ngoten karo klejingan ditakoki karo bojoku. Lho Mas, jarene mantung. Nah, Dek, tiba bener omonganmu. Lah iya ta, jarene mau itu ya bener ngopi. Ngomongi nang ngeyel. Nah, dompetku musibahnya apa Bu? Dompetnya ceblok. Siji musibahnya dompet ceblok ini. Tapi kalau menungso duwe sifat innal insana li rabbihi lakanut, lek kena musibah dieling-eling lali karo nikmat, akhirnya dompet iki kelewat ning utek. Adus dador napa sing tak eling? Dompet ing dia Allah dompet. Mari ngoten 200 Bu. Madang mangan gak enak. Padahal masakan yo enak tapi rasa iki sepo mergo kelingan ora STNK. Piye dompet ilang. Sing paling parah kegowo kaya imam. Koyoke khusuk imam. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketoke enak bacaan tapi kemudian nganti dompetku ngerti Ar-Rahmanir Rahim. STN saiki ku nasibe piye? Maliki yaumiddin sing iki kula yo golek
sampai rukuk ini rukuk Allahu Akbar terus sesuk ngurus ning Polres iki. Sami Allahu liman hamidah ya yang iki gawe SP sampai salam iki sing kepikiran ning utek napa? Cobi, kan mriki sing ngoten niku wonten napa mboten? Cocok napa mboten? Kuncine ketlesut, tapi ketlesute kunci niku dieling, terus. Nah, inilah sifat manusia. Innal insana li rabbih lakanud. Kenapa tadi kok saya tanya berat mana syukur sama sabar dengan kok mengatakan sabar ketika ditimpa musibah? Krono rata-rata menungso niku lek kenging musibah dieling-eling. Sing barakne abot niku ngeling-eling musibah. Dzikrul musibah itu ada penyakit, sementara dzikrullah itu dawa obat. Nah, sing barakne abot niku ngeling-eling musibah. Kok tambah sing gawe ngeling-eling musibah sampai lalu syukur itu rata-rata wong lanang apa wong wedok, Pak? Kalau tambah ke diri Bapak Pak, sing kurang bersyukur lek kena musibah sering sing dieling musibah iki wong lanang wong wedok, Pak? Betul nggih sepakat nggih. Saiki kok dadi tanggung ibu-ibu sing biasanya kurang bersyukur ngeling-eling musibah niku wedok lanang. Lanang. Nah, ini terjadi khilaf yang masih Muhammadiyah. Ya. Saya harus memberikan kenyataan pahit ya Bu ya. Penghuni neraka paling kata itu ibu atau bapak? Nenek sini bapak. Sama sini bapak mau. Dengan palingnya aku double. Maksudnya bikin cuci muka dan sadar. Ketika Rasul Isra Mi'raj melihat isi surga dan neraka, ternyata isinya neraka sing kata sinten Bu? Tapi kalau pengen sing kompak suaranya ibu, isinya neraka katanya sinten Bu? Masya Allah, alhamdulillah sadar Pak. Kenapa kok ibu-ibu banyak masuk neraka? Salah satunya adalah ketika mereka itu kurang bersyukur. Utamanya karena sinten? Bukan kepada Allah, kepada suami. Dan sifat kandung itu terkadang bergoro dengan suami api sepanjang tahun dari Januari sampai Desember Pak. Goro-goro tanggal 30 Desember gawe salah siji ya, hasil dodolan wedhus, dodolan sapi sing kudune dikekne kegawe mulai dipakai karo bojo. Pak, di hasil dodolan. Ya Allah, Dik, sepura iki kok gawe aku duwe tanggal 29 karo ibu iki mau Bu. Goro-goro salah siji, tidak jarang kata Rasul. Wanita itu berkata kepada suaminya, "Ma, ra'aitu minka khairan qattu." Bojoku, sampai kira tahu apik ya aku. Rata-rata ratane wong iki ngoten napa mboten, Pak? Ae dhewe apik sepanjang tahun goro-goro salah pisan bojone kurang. Langsung nyente-nyente. Niku ngoten napa mboten, Pak? Ibu-ibu mriki ngoten napa mboten? Enek Pak, kula ini nangani bapak-bapak lho, jenengan kok ngegas saya. Soalnya niki sabda Rasul itu tidak mungkin keliru. Rata-rata seperti itu, ibu-ibu itu pokoknya bapak-bapak kleru pisan, koyo-koyo irane apike. Cara ngeceknya gampang. Lek wong wedok iki angel move on itu cara ngeceknya gampang. Kula tanglet teng desa iki. Tiang setri yang menjanda sampai tua dengan bapak-bapak yang menduda sampai tua itu kata kundi. Janda sampai tua. Kenapa kok banyak janda sampai tua? Karena wong itu rata-rata angel move on dari musibah. Ditinggal bojone iki wis pirang tahun kepungkur, tapi panggal dieling-eling, mlebu kamar kelingan.
suamiku. Nggih napa? Bojoku sing tak tresnani. Nggih napa? Dihianati sang laki-laki, dihianati suami udah bertahun-tahun yang lalu, tapi pangkat kelingan. Flek petuk wongi utawa fotone kebuka ning HP diduduk-duduk. Wong iki sembarang aku biyen. Laras napa Bu? Lek mamane iku rata-rata iku gampang move on. Kok aja meneh setahun 2 tahun. Kadang ditinggal bojone sik 3 wulan wis geger kudu ngincer tangga. Laras napa? Itu menjadi bukti kalau laki-laki itu punya sifat positif, tidak sulit move on. Tapi orang itu angel move on dari musibah. Balik lagi hadirin. Jadi syukur niku rekaos. Rekaos. Bahkan ketika kita bersabar saat mendapatkan musibah, itu juga merupakan nikmat yang kudu disyukuri. Maka dari itu alhamdulillah kita semuanya sampai detik ini masih diberikan hidayah oleh Allah untuk senantiasa nyukuri nikmat-nikmatnya Allah. Jenengan diberikan kaki untuk melangkahkan tubuh jenengan ke masjid, punya mata digunakan untuk mengaji, punya telinga untuk mendengarkan pengajian, dan diberikan sisa waktu di dalam kehidupan jenengan gunakan untuk ikut taman pendidikan lansia. Itu luar biasa. Contoh, jenengan mungkin masa lalunya kelam boleh, tapi upayakan masa-masa menghadapi kematian atau penutup usia panjenengan dihiasi dengan amal soleh. Makanya Rasul itu kan mengatakan, idza aradallahu bi'abdihi khairan. Orang itu kalau dikehendaki kebaikan oleh Allah, cirinya apa? Istakmalahu. Allah akan pekerjakan dia, Allah akan buat sibuk dia. Maksudnya istakmalahu itu apa? Ketika seseorang itu dibuat sibuk, repot, aktivitasnya padat dalam rangka ketaatan, dalam rangka beribadah kepada Allah menjelang kematian. Jadi kok panjenengan ya ini kamu lagi, arane sepuluh itu kan wis cedek. Terus napa? Walaupun mati tidak harus nunggu tua, tapi secara sunatullah yang namanya usia itu makin lama makin bertambah, tapi jatah urip ning donya kok jenengan sepuh sregep ngaji Pak. Ya, dan sampai menjelang kematian jenengan tasik sregep ngaji. Pas wayahe gunting alim langsung sek. Itu tanda-tanda husnul khotimah. Makanya budal ngaji doang, bukan pas ngaji, sek ya Allah. Jodoh, dia nonton ya Pak. Artinya atas itu nih loh. Jenengan kok sepuh kok sregep ngaji, sregep belajar Quran, niku tandane panjenengan dikarepne kesayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan kudu semangat. Walaupun kadang kala ketika kita ngaji di masa tua itu beda ketika masamu. Lek mulang cah nom-noman kados ngene sing nyuting terus Mas bagus gampang Pak. Diwarai seminggu, 2 minggu beres. Tapi lek sesepuh ini sepuh belajar buat itu. Jangan seminggu, 2 minggu, setahun enggak lulus. Kalau tenggane aturan ini kagungan apa namanya murid-murid pensiunan dia nonton belajar Iqra 2 tahun gitu, 2 tahun lulus boten. Tapi aku ngekei hiburan aja. Masa mereka ini tak wasik pun sami kalian imam Masjidil Haram padahal asli pakai keliru. Tapi Allah tidak menilai hasil panjenengan, tapi Allah menilai perjuangan panjenengan. Contoh, jenengan sing penting semangat derek taman pendidikan lansia, belajar maca Quran, kemarin nonton pengawasan. Insya Allah itu tanda-tanda panjenengan masuk hamba-hamba yang bersyukur dan dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk gak iso-iso ndak masalah. Sing penting berjuang, sing penting tenanan. Paling tidak mungkin tengah akhirat Gusti Allah
apa nangkoti panjenengan, bertanya kepada panjenengan, Pak A, Pak B, Pak C, iso maca Quran. Ngapunten ya Allah, kula tasik teng dunya tasik belajar. Dulu kok belajar? Enggak ya Allah, kula niku nembe sempat belajar ketika sampun usia lansia, tapi kula tenanan lho ya Allah. Yo wis lulus. Kenapa? Sik gelem belajar beda sing gak gelem belajar ditanya sama Allah. Piye iso maca Quran? Mboten saged ya Allah. Lha ora belajar mboten ya Allah. Lah nyapa? Repot ya. Repot nyapa? Candruk ning pos kampling ya Allah. Gaple ya Allah. Terus napa malih? Candruk ning pos kampling, gaple, rembi sampai isuk. Ingat Bu, waktu yang diberikan oleh Allah itu terbatas. Ayo manfaatkan dalam rangka bersyukur. Makanya Rasul pernah ditanya sama Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Rasul, jenengan yang kok sholat tahajud sampai abur kabeh niku terus pun jenengan. Kan jenengan sampun diampuni dosanya yang telah lalu dan yang masa yang akan datang." Kemudian Rasul mengatakan apa? Apa tidak boleh aku menjadi hamba-hamba yang bersyukur? Jadi bersyukur itu menggunakan potensi nikmatnya Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang pertama. Kendaraan hidup kita di dunia itu adalah bersyukur. Gunakan potensi panjenengan. Wes, lek perlu urip ki repot kanggo amal saleh. Repot kanggo amal saleh. Jenengan manage betul waktu panjenengan supaya sibuk dengan ibadah. Makanya kan Allah berfirman, fa idza faraqta fansab. Kalau kita artikan itu apa? Fa idza, maka apabila faraqta, engkau selesai mengerjakan suatu kegiatan, fansab. Huruf fa itu artinya cepat-cepat Bu, bersegera untuk mengerjakan aktivitas berikutnya. Ayat itu kalau kita membaca dari beberapa mufassir ini, kami mendapatkan keterangan yang sangat menarik kembali dari satu ustaz. Ayat ini sesungguhnya memerintahkan kepada kita supaya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Lek wis mari siji kegiatan ge dandango beralih ke kegiatan berikutnya. Soalnya nopo tabiate manungsa kuwi lek akeh nganggure akeh maksiate. Lek akeh nganggure akeh ngamune. Lek akeh nganggure akeh buat tapi ibu-ibu misalnya nganggur beritaan. Kadang-kadang kan malah bayarnya sih enggak ada. Dia apa betul? Bayarnya sih enggak, ya Allah, tapi nak nunggu kaya cita serapi, wis ngerayain mobil, mulai wapi, rabi, tahunan, pada supra, mau itu, akhirnya kan ngelamun sehingga enggak ada. Jenengan ketika diberikan waktu oleh Allah, ayo dicontoh ini, ya, subuh. Setelah subuh tadarus, setelah tadarus bersih rumah, setelah bersih rumah rencanakan lagi aktivitas kebaikan dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kendaraan manusia ketika di dunia yang kedua adalah as-sabr. Nomor 2, Pak, sabar. Nah, sabar itu dibagi 3. Yang pertama, as-sabru ala ta'ati. Sabar di atas sedaya ketaatan butuh sabar. Wasta'inu bis-sabri wa shalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Ngaji ngeten iki sholat butuh sabar, ngaji butuh sabar napa? Butuh. Ngene iki sing ngaji sing batin. Iki ngaji ora barbar, ora ngerti, lerane kopi kemarin ngantuk gara-gara. Ngaji sabar. Terus ngeten iki sing asam urat kan wis lonjor-lonjor itu tau. Soalnya kalau dicetit bule menitani pokoknya ngaji kok wis mulai rada kesuwen berarti wis enek sing sulam. Pokoknya nek lonjor adane wis iki setunggal. Nah, sing lonjor iki. Oh, siwak itu bukan selonjor ibu. Nah, ibu biasanya gak selonjor Pak, senden. Iya, pulang itu menitani nggak pulang ini. Bapak-bapak ada kesel rata-rata selonjor, tapi ibu senden.
Kalau wis mulai enek sing senden terus mari merem-merem berarti wis mulai kesuwen. Salat butuh sabar. Imamnya soto suwi butuh sabar. Jenengan ngaji butuh sabar. Sedekah mengorbankan harta butuh kesabaran. As-sabru ala ta'ati. Kemudian yang kedua, as-sabru anil maksiat. Bersabar dari maksiat. Endo dari godaan maksiat butuh sabar. Suami berjauhan, LDR, jangan biasa LDR namanya long distance relationship. Wah, bahasanya kamu Inggris ya. LDR itu long distance relationship. Orang kok cuma ditinggal lagi bukan. Hubungan jarak jauh. Misalnya bapak-bapak istrinya kuliah di Hongkong misalnya, atau berjauhan, otomatis kalau berjauhan tidak bisa setiap hari komunikasi secara langsung. Kebetulan tonggone enek rondo waduh menik janda kembang. Ini kan butuh kesabaran supaya tidak tergoda di sopo mas. Ini paling iman ra kuat, sak imron ra kuat. Iso menghindari maksiat butuh yang namanya kesal. Soalnya maksiat itu rata-rata enak. Terus ngoten, dari rumah irama kan ngoten. Kenapa maksiat itu enak-enak? Mergo ya enak tuh. Rata-rata butuh kesabaran untuk menghindari kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, as-sabru anil musibah. Sabar ketika ditimpa musibah. Ini kendaraan manusia ini dua ini dalam kehidupan di dunia. Syukur kali sabar. Syukur yang maksimal dengan mempergunakan potensi nikmat untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan sabar itu terbagi menjadi tiga: sabar saat taat, sabar menghindari maksiat, dan sabar saat ditimpa musibah. Dan insya Allah Pak, sabar itu sabar saat ditimpa musibah, sabar di saat taat, sabar saat menghindari maksiat, itu sesungguhnya mudah kalau kita mengingat Allah Subhanahu. Jenengan ingat. Misalnya dalam perkara ketaatan, jenengan ingat kalau kita sabar bari taat itu kita sedang memberi perintah Allah, ganjarannya surga. Ketika ditimpa musibah kita ingat, ya Allah sing kayak musibah ini juga engkau masih musibah ini barangnya dhewe gak enak hati, tapi kita perlu ingat yang namanya pemberian Allah itu tidak buruk untuk hambanya, dan yang namanya musibah itu tidak akan pernah melampaui kemampuan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Termasuk musibah itu pun juga sama, tidak akan pernah melampaui kemampuan hambanya. Ada ya, sabar ditimpa musibah, sabar saat taat, dan sabar menghindari maksiat. Dan yang paling terakhir, nasihat kita untuk panjenengan sedaya dahulu iki, ayo kita pergunakan sisa waktu kita di samping untuk bersyukur, di samping untuk bersabar, dan banyak-banyak bertaubat di sisa waktu yang Allah berikan kepada kita. Ngata-ngatai istighfar. Kerennya Allah itu Pak sudah menyediakan cara tobat saat dunia ide salah. Itu kerennya Allah itu bukan itu. Makanya kan Allah berfirman, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi Allah langsung yang ngajari Nabi Adam ketika klentu piye carane tobat. Gitu. Bukti lek Allah itu maha penerima tobat, sak durunge tobat wis diwarai piye carane ben ditampa tobatnya.
Jadi panjenengan boten usah khawatir. Misalnya dulu ketika muda kok kathah kelentune, kathah dosane mulai zaman-zaman riyen Pak. Kados ibu misalnya. Kula tasih ingat ketika saya masih kecil itu zaman dulu. Tiang jilbaban kan dereng musuh. Minum mboten? Saya itu masih ingat Kak, ketika buka album foto niku nggih. Ternyata zaman-zaman ibu saya SMP, budik saya SMP, budi saya masih sekolah itu. Saya ngetren itu kan buatan jilbaban, tapi rambut keriting, gimana Bu? Rambutnya keriting, saya ngurus mah keriting zaman itu. Dikeritingnya, rewok-rewok matang, terus nari-nari dikuncret, kadang golok, terus roke sepan ngomong-ngomong itu, pendek-pendek, boleh payah ideologi, semayang, gak kosong bareng-bareng Bu. Tengah ini kalau matang itu terparing atau nih Bu? Iya, Mbak, kapan gawe jajan? Wah yo. Botol kurang telung dino ya wis semuanya yo gak kosong ya. Jadi maksiat lho Pak jangan bro ya. Jangan bangga kuwi lho. Maksiat iku kompak ora kosong bareng-bareng niku ora kok siji loro saete. Dadi gawe jajan telung dino sak durunge riyo ngoten kompak. Ayo gak kosong yo kan. Jangan kurang telung dino yo. Semuanya ning omahe sapa ngoten gawe jajan saran. Teng mriki adate ngoten lho mboten. Alhamdulillah berarti saya api mungkin timbangannya ngomong diri. Yang kediri nonton Bu. Jadi pos misalnya dia orang turun di nomor semayan saat ini. Kami yo gede jadi kan mau main doa yo, gak kosong yo gak kosong di sawah kemudian yang harus mengaji udah kayak gitu. Nonton itu jangan deh. Nah kita mungkin dulu ketika muda masih banyak ada yang punya dosa, ada yang punya kesalahan. Ingat sebanyak apapun kita dosa, punya dosa. Ampunan Allah selalu lebih luas dan ojo sampai putus asa dengan dosa yang begitu banyak. Kadang kalau nenek mosen putus asa terus gak usah tobat nisan satu mati. Padahal Allah itu berfirman qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah niku innallaha satamane Allah yaghfiru mengampuni dunuba jami'an kabeh dosa. Walaupun menurut beberapa keterangan ulama dosa-dosa cilik ini, tapi kita tidak perlu mikir di dosa yang diampuni. Yang penting gelem minta ampun tobat yang nasuha. Rukun tobat nasuha ini apa? Siji nyesel Pak. Jadi jenengan nek kagungan dosa di masa lalu, ayo disesali, ayo digetung. Soalnya wonten tiyang niku hanya sekedar berhenti dari dosa tapi dia tidak menyesal. Itu berarti tobatnya belum sempurna. Bahkan ada orang yang berhenti dari dosa tidak menyesal, malah bangga. Kalau itu Pak, lek jagungan karo kanca-kanca polisi kok ada. Soalnya kadang kalau pamer dosa. Kalau nanti ngopi oleh kanca-kanca ringan-ringan kula nggih, nek pamer. Dan aku biasa ekonomi mau metode model biasa sangat merasani. Si A dia tahu tak buanin hotel, B si C tak tahu tak buanin kos-kosan, si D sing ngelamun bergenduk tahu tak goncengin dinding. Nah ini kalau ada orang yang pamer dosa dengan penuh kebanggaan dan kemudian meskipun dia sudah berhenti, itu sesungguhnya dereng tobat yang sempurna. Nah, karena rukun tobat niku getonnya dia nanti ngomong kepanggil yang sing bangga karo dosane. Biyen aku sik enom wis mendem dindi Mas. Biyen aku sik enom Mas, main judi tak lakoni kabeh Mas, biyen itu hati-hati. Bangga dengan dosa apalagi mencerita-ceritakan malah justru berpeluang dosane mboten diampuni. Allah itu mengampuni semua dosa illa mujahir. Napa Bu? Mujahir. Itu mujahir. Mujahirin. Napa niku yang sing duduh-duduhne dosa, nyerita-nyeritane dosa, nge-share dosane, memviralkan dosanya. Meskipun dia sudah berhenti kok nyerita. Kadang orang yang itu sok-sokan jadi motivator. Saya akan menceritakan pengalaman dosa saya yang telah saya lakukan supaya kalian tidak mengulangi dosa yang pernah saya lakukan. Impor wae menceritakan itu
dosa. Oke, di penghujung usia, ayo kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan misalnya cukup beruntung, saya melihat Muhammadiyah PCM Tugu itu aktifnya luar biasa, dan termasuk ranting-rantingnya itu hidup banget. Makanya panjenengan harus ikut aktif, ikut berperan. Dige sangu mati itu kok sanes mobil, tapi diwakafin dari sangu mati. Tapi lagi dilumpuk netok, ya, ditabung itu nanti hanya akan menambah hisab ini akhirat. Aktif berjuang sesuai dengan potensi dan kemampuannya masing-masing untuk menegakkan agama Allah. Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, mugi-mugi wonten manfaatipun, mugi-mugi panjenengan boten sing atur Ibu nggih. Ndak ada yang protes, boten nggih. Enten sing gedhe kali kula, boten nggih. Enten sing boten temen nyapur Ibu dadak undang polisi kakek ngomong suwi pengajian, boten Ibu nggih. Ya, insya Allah siapapun yang isi di sini, apapun profesinya, jenengan niki tips nih. Kudu excite dulu. Excite itu nopo? Semangat dhisik. Soalnya nopo? Tiang niku semangat di awal akan menentukan ilmu itu masuk atau tidak. Tapi lek awal wis sapa sing polisi balas, belkis. Paling padha karo polisi yang tukang kiloan, pungli, paling tukang punglising. Terus mana paling wis polisi yang ini doan dan sebagainya. Jenengan lek awal pun boten excite, boten semangat, ngenteng nih, ilmu akan sulit masuk. Contohnya sinten? Niki kalau tambah lagi, Ketika ini supaya jenengan siapapun yang memberi materi entah ketua PCM, ketua PRM, ustadz siapapun, Ustadz Mujiarto, ya. Ngisi di sini jangan sampai meremehkan. Soalnya meremehkan ilmu ini gak masuk, bahkan sulit hidayah itu jenengan dapatkan. Contoh sinten? Fir'aun. Ini kalau kalian contoh. Fir'aun itu Pak, celah kali Nabi Musa, dekat dengan Nabi Musa. Dan dulu ketika Nabi Musa itu dikenderno, itu kan sing nemu sinten? Aisyah, Mohon maaf, Asia binti Musaib. Dan ketika ditemu Asia binti Musaib, itu kan ada diskusi sama Fir'aun. Perintahnya Fir'aun apa? Pateni. Tapi Asia bilang kepada Fir'aun dalam surah Al-Qasas ayat 9. Jadi Asia binti Musaib itu bilang, wa qalat imra'atu fir'auna qurratu ainin li wa laka. Mas, Fir'aun Pranses ya, tolong iki aja dipateni. Sapa ngerti bayi cilik iki kok menjadi penyejuk mataku, nyenengke aku lan nyenengke sampean. Dan tolong aja la taqtuluhu, tolong aja dipateni. Akan tetapi Bu, jawaban Fir'aun apa teng hadis. Rasul bersabda menceritakan jawaban Fir'aun ketika Asia binti Musaib bilang kepada Fir'aun, ternyata Fir'aun jawabannya gini, qurratu aini laki amali fala. Bocah iki nyenengke kanggo awakmu, pek-pekan aku ora butuh. Niku jawabane bocah iki nyenengke kanggo sampean, Dik. Musa cilik iki nyenengke kanggo sampean dan boleh jadi bermanfaat untuk sampean. Amali adapun kanggo aku beras. Akhirnya Bu, Asia semangat karo Musa. Fir'aun yang pertama ngeremeh, nggak pada butuh. Akhirnya meskipun setiap hari mendapatkan nasihat-nasihat dari Musa, sinten sing akhirnya angsal hidayah? Fir'aun apa Asia. Makanya Rasul mengatakan, lalu qala Fir'aun, andai kata Fir'aun itu mengatakan, qurratu aini li walaki, lakana lahu majalihan. Andai kata Fir'aun itu bilang kepada Asia, iya Dik, bayi ini ketoke kok nyenengke, sapa ngerti kok bermanfaat kanggo aku lan kanggo awak.
insya Allah lakana lahu jami'an, mesti loro karune di dalam hidayah yang sama. Goro-goro beda sikap ning awal, hasil akhir berbeda. Asia semangat gak ngenteng nih, Fir'aun ngenteng nih, akhirnya sing ngenteng nih rantuk hidayah, tapi sing semangat untuk hidayah. Makanya kita mriki sing ngisi sinten mawon, buka tentara, polisi, ustaz mubalik, pimpinan pondok Pak Mujiarto, ustaz Anang, ustaz Arifin, utawa ustaz liyane sing nom-nom yang sepuh-sepuh ngisi mriki, siapapun itu, dari ketua PDM, ketua PCM, utawa ketua PRN, utawa sampai pimpinan Aisyah, ya, UINM dan sebagainya, ngisi siapapun yang berdiri di sini menyampaikan firman Allah, ojo dienteng. Kata ibu ya, tetap semangat ya Pak ya. Teman-teman, kita tutup dengan doa. Kita tutup dengan doa, mohon saran-saran, semoga pertemuan kita barokah. Amin. Semoga kita dijadikan dari hamba yang bersyukur. Rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Kita senantiasa diberikan istiqomah. Anak-anak kita soleh dan solihah. Harta kita berkah melimpah. Dan kemudian semoga Muhammadiyah menjadi organisasi yang menjadi wasilah barokah untuk alam semesta. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina anhu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makanya yang bisa kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan apabila ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrulillah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.